beliau ini di samping dalam rangka promo pertemuan arus, jadi di sini juga secara natural berkumpul dengan teman-teman yang sudah berapa tahun, Pak? 10, 20 ya? Ya, 296 terakhir. 96. Beliau juga pernah punya band di Jogja ini yang namanya Blue Shadow, Pak ya? Ya, Blue Shadow. Blue Shadow itu salah satu band extreme cover ya. Extreme cover yang sangat dihitung juga di Jogja ini. Saya juga baru tahu ternyata beliau itu sengebut itu. Kalau di Jakarta dulu kan kayaknya memetik bunga. Kita baru tahu ternyata. Ya itulah apa fase ya. Kesenimanan atau fase bermain gitar. Mungkin kelihatannya sepele hanya gitar dan saya gitu ya. Tapi ketika kita bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di gitar, karena dari situlah saya bisa sampai saat ini gitu ya. Itu rasanya indah, nikmat. Memang untuk sampai ke titik itu perlu banyak perlu banyak berjalan gitu ya. Jadi apa namanya ya, perlu perlu banyak melihat sesuatu gitu ya. Perlu merasakan sesuatu, mau pahit. Jadi ketika pahit itu jangan fokus di pahitnya, tapi kenapa harus pahit gitu kan. Nah itu lewat-lewat begitu, kita ketika ngelihat hutan kayak gini, kenapa harus aku ada di sini. Nah itu jadi gak usah dalam. Itu, dari situlah baru bisa sampai ke sini gitu. Jadi bukan karena akibatnya yang dipikirin, akibat prosesnya itu, sebabnya yang dipikirin. Akibatnya itu popularitas, duit, itu akibat dari apa yang kita lakukan dengan baik gitu. Tapi yang aku fokuskan perlakuannya, perjalanannya itu. Prosesnya ya, proses. Karena tadi saya menyinggung tentang band yang sebelum Pak Teguh di Jakarta, dan di Jakarta sangat bertolak belakang, dan itu yang beliau bilang adalah fase ya. Nah, seringkali kalau misalkan saya lihat teman-teman yang mungkin baru bermusik gitu ya. Jadi itu bagaimana sih Pak menempatkan porsi? Jadi ketika kita menjadi player untuk band cafe atau ketika kita membuat karya, itu bagaimana? Kadang-kadang kan ada beberapa teman kita itu yang ketika dia nyanyi lagu cover itu enak banget. Tapi begitu dia mencoba membuat lagu sendiri atau karya sendiri itu kebingungan. Nah, mungkin ada tips yang selama ini. Ya itu kan faktor kebiasaan. Kebiasaan ya. Kalau main cover kan memainkan sesuatu yang sudah ada. Tinggal persis apa enggak gitu. Enggak ada akibat-akibat lain selain dia mendapatkan uang, kepuasannya paling uang, popularitas gitu. Dan itu tidak akan punya sejarah yang lama. Tapi kalau dia bikin lagu sendiri, tinggal dia terbiasa juga. Biasakan bikin lagu sendiri, dia akan tahu bahwa apa yang dia nyanyikan dari cover-cover itu menjadi ilmu buat dia, dan dia terapkan untuk diri dia kan. Dia harus mengeluarkan not itu, dan itu kan butuh mental, butuh percaya diri, butuh tahu kondisi sekarang yang dibutuhkan apa, butuh partner untuk memancing imajinasi dia ke dalam sebuah nada kan. Dan itu kan butuh dilakukan terus sampai di titik bahwa dia mudah melakukannya. Nah, syukur-syukur not yang dia buat itu bisa diterima pasar. Nah, artinya tidak ada rumusan yang pasti ya untuk bagaimana membuat lagu yang diterima pasar itu sebenarnya nggak ada ya, tidak ada. Pasar itu kan sebenarnya bisa jadi harus kita yang buat kan. Untuk sekarang tuh kita yang buat pasar. Andre bisa beli 1000 handphone buat YouTube. Andre jadi penonton video sendiri, jadi pembuat sendiri bisa juga sekarang kan. Jadi itu nggak penting lah, maksudnya media apapun itu kan jadi nggak penting kan. Kita tinggal nunggu waktu, triki-triki yang di YouTube tuh akan muncul suatu saat bahwa semua itu triki gitu. Beda dengan zaman CD kaset tuh nggak triki, nggak mungkin satu orang beli 10 CD kan nggak mungkin. Nah, jadi itu nggak ada masalah, Andre, mau YouTube mau apa nggak, itu kan masalah waktu aja. Nanti besok akan berganti apa.
Tapi bagaimana kita bisa mengeksistensi terhadap disiplin ilmunya, pertanggungjawaban sebagai senimannya, mau buat apa besok, apa yang mau kita tanam, gimana kalau seandainya dia tumbuh besar menjadi bunga, kita petik hasilnya. Nah itu nanti YouTube apa enggak kan dia tinggal masalah waktu, nggak ada masalah itu. Oke, berarti poinnya itu tadi terus bergerak ya Pak ya, terus bergerak. Yang penting itu kan, itu, yang penting itu, yang penting dia berkarya, silaturahmi, berkomunikasi. Oke, bisa di-share Pak untuk pertama kali bikin lagu. Dan kadang-kadang kan kalau teman-teman itu bagaimana untuk yakin ketika membuat lagu sendiri itu kan maju mundur. Kira-kira apa yang menguatkan atau bisa di-share pertama kali dalam membuat lagu yang itu bisa sifat profesional yang ya ada standarnya, titik keilmuannya memang ada. Makanya dia harus jadi band cover dulu, dia harus tahu sound gitarnya gimana, dia harus tahu sound drum tuh gimana. Setelah dia tahu itu semua, dia coba menulis lagu, melihat kondisi yang bisa diterima sekarang apa. Itu dia tuh standar, itu harus ada lah. Titik keilmuan yang standar tuh harus ada, dia dapatkan di YouTube kan banyak. Tapi walaupun nggak cukup hanya keilmuan itu, dia harus ada perbandingan lah, ngumpul. Nah, dia harus cari teman yang bisa mensupport not yang dia punya. Misalnya lu anak dangdut ngumpul sama anak jazz kan nggak nyambung gitu. Jadi lu harus cari teman-teman yang bisa mensupport bahwa ketika lu nyanyiin lagu lu, kerenin Indri. Jadi kita harus cari juga lingkungan itu. Jadi nggak bisa baperan, wah lagu gue nggak asik, nggak bisa. Jadi memang ya pertama cari kawan itu tadi kan, lingkungan yang sehat, lingkungan yang sehat, ilmu yang standar yang harus ada. Tapi intinya disiplin ilmunya harus ada. Dia harus bertanggung jawab. Pemain gitar ya gimana caranya lu harus main enak gitu. Nggak ada kata ya harga matinya itu gitu. Kalau mau bersaing sekarang kan di YouTube, kalau nggak hasilnya keren ya nggak dilihat orang. Lagu apa Pak? Lagu pertama yang dibuat Pak Teguh secara profesional, jadi ada di hire untuk ya lagu Tiket lah. Tiket ya, di Tiket tahun 2000 itu lagu Cinta Yang Lain. Jangan salahkan aku bila ada yang lain di hatiku kini. Cinta Yang Lain. Kalau buat orang lain lagu pertama ya Puput Melati lah. Oh ya, Puput Melati itu yang kemarin sempat cerita nyari bertahun-tahun nyari nggak pernah jumpa, 20 tahun kemudian ketemunya. Ternyata ada satu orang yang nyimpen semua CD lagu ciptaan aku. Mantap ya. Itu nggak disangka-sangka ya ternyata. Gara-gara pertemuan arus tadi. Oh ya. Triggernya pertemuan arus ya. Iya. Makanya aku bilang dari pertemuan arus tuh, gerak lurusnya pertemuan arus, angka 1 dan 10 di 1, 2, 3 sampai 10 tuh ada sesuatu semua gitu. Dan sampai hari ini kan masih bergulir itu ya. Ya kita kemarin tuh bicara tentang pertemuan semua kan. Iya. Pertemuan, momen gitu. Karya. Banyak banget ya vitamin yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau ini. Saya juga masih terus belajar dari beliau ini, bagaimana bersikap, bagaimana bermusik. Tapi yang pasti sekarang itu ada banyak hal baru yang dipelajari. Plug-in semua ya? Plug-in semua. Ya, kalau itu kan bicara duit kan. Kalau duitnya banyak beli yang keren. Kalau nggak ada ya plug-in cukup. Ya artinya kan keterbatasan itu bukan halangan Pak ya. Bukan halangan. Keterbatasan itu bukan halangan. Jadi bukan kamu menggunakan apa untuk bisa mencapai apa, tapi bagaimana kita bisa kemarin kita waktu ngobrol itu Pak, silau sama merek lah istilahnya ya. Iya, jangan terjebak sama demo lah. Terjebak sama demo. Terjebak. Ya proses maksudnya ya. tuntutan maunya yang mahal enak ya bisa juga, tapi kalau ada yang sederhana belum ada ya nggak apa-apa juga. Yang penting memulai untuk memulai sesuatu itu yang setelah memulai bagaimana memaintain situ Pak ya. Iya. Hujan ya, rezeki ini Pak. Iya. Sekarang di nopo lagi wong pain fotone pas. Atau mungkin ada pertanyaan yuk. Sini nanti ya. Dari gitaris, ini kan gitaris nih. Nah. Apa ya? Tanya apa ya?